Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur karena pada hari ini kita bisa diberi kesempatan lagi untuk melakukan suatu kajian ilmu Quran lagi dalam rangka untuk mengkaji kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Syekh Muhammad Khalil Battal. Marilah kita mulai pengkajian kita kali ini dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan semoga Allah memberikan rahmatnya bagi kita dan memberikan kebaikan, dan apa yang kita laksanakan hari ini, kita laksanakan pada kali ini membawa kebaikan bagi kita semua. Al-Fatihah. Kajian kita kali ini dan juga kajian sebelum ini telah sampai kepada kajian tentang Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana Al-Quran itu kebenaran daripada keberadaannya secara akli itu secara rasional dapat kita terima, ya. Itu sebagai suatu catatan pendahuluan di dalam pembahasan Al-Quran ini yang diberikan oleh pengarang, oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad Khalil Battal. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang ta'riful Quran, definisi, ya, definisi daripada Al-Quran, ta'rif. Ya, kita mengetahui bahwa setiap pembahasan atau kajian ilmiah, ya, itu selalu dimulai dengan pembahasan tentang definisi, ya. Sebagaimana dikatakan dalam buku-buku penelitian ilmiah, itu biasanya bahwa kajian ilmiah ditandai dengan sekumpulan definisi dan sekumpulan konsep. Begitu juga ilmu atau setiap ilmu itu selalu berisi tentang definisi-definisi dan konsep, ya. Begitu juga dengan ulumul Quran ini, maka dia juga berisi peristilahan-peristilahan yang didefinisikan secara stipulatif, secara rasional, secara teoritis, ya, supaya dia memenuhi syarat sebagai suatu kajian keilmuan. Marilah kita membaca tentang ta'riful Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful Quran, pengertian Al-Quran, definisi Al-Quran. Pertama, kita bahas dulu secara etimologis dan kemudian secara terminologis. Ta'riful Quran, pengertian Al-Quran. Qara'a, lafadz qara'a, qaf ra hamzah, qara'a. Ta'ti bimakna al-jam'u, ya. Dia ada dengan makna al-jam'u, kumpulan, wadhammu, dan kumpulan. Al-jam'u wadhammu, jam'u artinya kumpulan, dhammu artinya kumpulan. Nah, kata-kata seperti ini, ya, dua lafadz yang berbeda, dua kata yang berbeda secara lafadz akan tapi maknanya sama, itu kita sebut sebagai muradif. Wal qira'atu dan lafadz al-qira'ah, maksudnya tadi qira'ah, jika kita menemukan kata qira'ah itu ta'ti bimakna al-jam'u, maka dia bisa diberi makna sebagai al-jam'u wad dhammu, kumpulan. Wal qira'atu dan lafadz al-qira'atu yang dimaksud adalah dhammul huruf, kumpulan huruf-huruf, wal kalimat, dan kata-kata, ba'duha ila ba'di, yang satu sama lain, fit tartil, di dalam suatu bacaan, ya.
Jadi al-qiraat itu adalah suatu bacaan yang mengandung sekumpulan huruf-huruf dan kata-kata. Itu term pengertian secara bahasa. Wal Quran, dan lafaz Al-Quran itu fil asli, pada mulanya, pada asalnya, kal qiraati, seperti lafaz al-qiraah. Masdarun, dia adalah sebuah masdar verbal noun dari kata qara'a qiraatan wa qur'ana. Dari masdarul qaraah, yaitu masdarnya lafaz qara'a yang bisa masdarnya itu berbentuk qiraah dan Quran. Jadi ada suatu di dalam morfologi bahasa Arab itu suatu penguraian ya, bentuk-bentuk perubahan bentuk morfologis dari sebuah kata yang kalau di Indonesia kitabnya yang terkenal adalah Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Bagaimana suatu kata itu berubah dari fi'il madi, kata kerja bentuk past tense, fi'il mudhari', present, lalu kemudian masdar, verbal noun, dan kemudian fa'il, infinitif, dan juga maf'ul, objek. Itu perubahan-perubahan bentuk seperti itu tuh dibahas dan detail sekali di dalam dunia pesantren itu, di dalam kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah yang ditulis oleh Kiai Haji Muhsin bin Ali. Nah, saya pernah membaca juga sebuah buku yang ditulis oleh penulis barat yang judulnya The Essential Form of Arabic Morphology. Maksudnya kata-kata kerja esensial di dalam morfologi bahasa Arab, di dalam ilmu tasrif. Nah, itu ditulis oleh siapa namanya lupa, tapi itu di dalam bahasa Inggris, dan isinya saya melihat itu mirip-mirip dengan Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Nah, itu ya. Nah, bentuk masdar atau verbal noun itu adalah bentuknya yang simai. Simai itu artinya tidak ada pattern khusus. Dia bisa memiliki lebih daripada satu bentuk. Misalkan qara'a itu adalah fi'il madi. Fi'il madi itu adalah kata kerja bentuk past tense. Lalu kemudian dirubah menjadi yaqra'u, itu artinya present, sedang membaca. Qara'a, telah membaca, itu past tense. Yaqra'u itu sedang membaca. Sedang membaca itu present ya. Lalu kemudian qur itu masdarnya bisa bermacam-macam. Bisa qara'a yaqra'u Qur'an. Quran itu artinya bacaan, verbal noun dia itu Quran, atau Qur'anan, atau qira'atan. Jadi memiliki masdar yang bermacam-macam. Masdar qara'a, yaitu masdarnya lafaz qara'a, qira'atan, yakni lafaz qira'atan wa Qur'anan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Inna alaina, sesungguhnya kepada kitalah, jam'ahu, mengumpulkan Al-Quran itu, wa Qur'anahu, dan pembacaannya. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah. Fa'idha qara'na, jika kami membacanya, qara'nahu fattabi' Qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Itu dari surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Ini sebagai contoh, sebenarnya esensinya bukan kita membahas pada masalah isi dari kitab ini. Daripada ayat ini, penulis hanya memberikan contoh penggunaan kata Quran dari masdar qara'a itu di dalam Al-Quran. Ai qira'atuhu, ya, yang dimaksud Quran di situ, inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu, yang dimaksud Qur'anahu itu ai qira'atahu, yakni adalah bacaannya. Fahuwa masdarun, maka qira'ah itu, lafaz qira'atun itu adalah masdar bentuk verbal noun ala wazni fu'lan, yang mengikuti pattern atau wazan fu'lan, bidhammi, yang didomahkan fa fi'ilnya, kal ghufran, seperti lafaz ghufran, wa syukran, dan syukran. Fu'lan, ghufran, syukran, Qur'an. Nah, itu patternnya kan sama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ala yaf'ulu fu'lana, fu'lanan, fu'lan, ghufran, syukran, Qur'an.
Itu kan patternnya sama, hurufnya jumlahnya sama, harokat-harokatnya juga sama. Taqulu, misalkan kita membaca, taqulu, engkau membaca, qara'tu, saya telah membaca, saya telah membacanya, qara'tuhu Qur'an wa qira'atan wa qur'anan. Qara'tu, saya membacanya, qara'tuhu, saya membacanya, Qur'an, dengan pembacaan, wa qira'atan, dan dengan pembacaan, wa qur'anan, dan pembacaan. Bermakna wahid, semuanya itu lafaz Qur'an, qira'ah, qur'anan itu maknanya sama. Sumiya bihi, sumiya dikatakan bihi dengan lafaz masdar itu yang artinya sebenarnya bacaan. Sumiya bihi dinamakan dengan Quran. Apa yang dinamakan? Al-makru'u, sesuatu yang dibaca. Tasmiyatan, sebagai penamaan, lil maf'ul, bagi objek, bil masdari, dengan masdar. Maksudnya apa? Qara'a yaqra'ul Qur'an, meskipun bentuknya masdar, artinya bacaan, tapi maknanya adalah maf'ul, objek. Quran itu secara bahasa artinya bacaan, tapi yang dimaksud adalah maf'ul, objek. Objek apa maksudnya? Al-makru, sesuatu yang dibaca. Jadi kalau kita membaca secara bahasa, kalau kita mengatakan Quran, itu bukan suatu bacaan, tapi sesuatu yang dibaca. Makna aslinya begitu secara denotatif. Waqad khussal Quran bil kitab, dan Al-Quran telah dikhususkan bil kitab, dengan kitab al-munazzal, yang turun ala Muhammadin, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasara, maka jadilah lafaz Al-Quran itu kal alami, seperti nama asy-syakhsi, yang tersendiri. Waqad khussal Quran bil kitab, dan Al-Quran itu telah dikhususkan dengan nama Al-Kitab Al-Munazzal, yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasara lahu, maka jadilah nama Al-Quran itu kal alami, sebagaimana nama asy-syakhsi, yang tersendiri. Wa yutlaqu, dan diucapkan bil ishtiraki, dengan ishtirak al-lafzi, yang sebangsa lafaz, ala majmu'il Qur'an, atas kumpulan Al-Quran, wa ala kulli ayatin, dan atas setiap ayat, min ayatihi, dari ayat Al-Quran itu. Faidah samita, maka jika kamu mengatakan faidah samita, maka ketika kamu mendengarkan seseorang yatlu, yang membaca ayatan, sebuah ayat, minal Quran, dari Al-Quran, soha antakula, maka sah untuk dikatakan innahu yaqra'ul Quran, sesungguhnya dia telah membaca Al-Quran. Maksudnya begini. Jadi kata Al-Quran itu kan sebenarnya secara definitif, ya, definisi denotatif itu kan sebenarnya Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya firman Allah yang dibukukan di dalam suatu kitab, ya, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ya. Tapi kemudian lafaz ini digunakan secara istirak secara bersamaan juga terhadap bagian-bagian dari Al-Quran. Jadi maksudnya kalau kita tadinya awalnya Al-Quran itu adalah merujuk kepada suatu kitab yang memuat kumpulan ayat-ayat dan surat-surat dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tapi bagian-bagian daripada itu kita sebut juga dengan Quran. Lalu ketika misalkan kita menemukan kertas ada tulisannya ayat dalam ayat dari Al-Quran, meskipun satu ayat, itu sah untuk kita sebut sebagai Al-Quran. Kalau ada orang membaca Al-Quran, membaca satu ayat daripada Al-Quran, kita sebut juga sebagai dia membaca Al-Quran. Nah, di dalam kebiasaannya digunakan secara istirak seperti itu. Padahal sebenarnya dia itu membaca ayat daripada Al-Quran, tapi kita sebut sebagai membaca Quran.
Kalau misalkan saya tiap pagi membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, itu kan membaca sebagian daripada surat At-Taubah. Tapi sah juga dikatakan sebagai membaca sebagian daripada Al-Qur'an. Nah, itu di dalam kebiasaannya begitu. Wa dzakara ba'dul ulama, dan sebagian para ulama menyebutkan anna tasmiyata hadzal kitab, bahwasanya penamaan kitab ini Qur'anan sebagai Al-Qur'an, min baini kutubillah, di antara kitab-kitab Allah, likaunihi, karena keberadaan Al-Qur'an itu jami'an, mengumpulkan, lisamrati kutubihi, atas intisari dari kitab-kitabnya. Bal la jama'ahu, bahkan Al-Quran itu mengumpulkan, bal li jami'ihi, bahkan karena ia mengumpulkan juga samrata jami'il ulum, intisari dari semua ilmu. Maksudnya ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa penamaan kitab yang diturunkan kepada Nabi, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dari yang menjadi Al-Quran ini, yang kita sebut sebagai Al-Quran ini, menurut sebagian ulama itu dinamai Al-Quran karena dia itu mengumpulkan intisari daripada kitab-kitab yang telah diturunkan semuanya sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, the Apocalypse of Abraham, Suhufi Ibrahim, the Apocalypse of Abraham, itu yang katanya itu Suhufi Ibrahim, itu katanya ada kitab. Nah, itu katanya karena mengumpulkan intisari ilmu dari semua kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, maka itu disebut sebagai Quran. Bahkan ada yang mengatakan sebagian ulama bahwa dia melampaui daripada itu. Disebutkan Al-Quran sebagai kumpulan bacaan itu karena dia juga selain mengumpulkan intisari dari kitab-kitab sebelumnya, juga mengumpulkan semua intisari daripada ilmu-ilmu. Kama asyara ta'ala, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Ta'ala, ila dzalika, kepadanya, biqaulihi, dengan firman-Nya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', wa nazzalna, dan kami turunkan, 'alaika, kepadamu, al-kitab, Al-Qur'an, tibyanan, sebagai obat, likulli syai'in, tibyanan, sebagai penjelasan, likulli syai'in, untuk segala sesuatu. Surat An-Nahl ayat 89. Jadi maksudnya ulama yang mengatakan bahwa firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad ini disebut sebagai Al-Quran itu karena dia berisi daripada intisari kitab-kitab yang turun sebelumnya dan intisari ilmu. Itu dalilnya adalah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Wa qauluhu, dan firman-Nya, ma farratna fil kitab min syai', ma farratna, tidaklah kami lewatkan, fil kitab, di dalam kitab ini, Al-Quran ini, min syai'in, dari sesuatu apapun. Al-An'am 138. Wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian para ulama berpendapat, ila anna lafdzul Quran, bahwasanya lafaz Al-Quran itu ghairu mahmuzin, tidak ada hamzahnya, ghairu mahmuzil asli, pada asalnya tidak berhamzah, fil istiqaq, di dalam bentukan katanya. Imma li'annahu wudi'a, bisa jadi li'annahu, karena hal itu, wudi'a, diletakkan, alaman, sebagai suatu nama, murtajilan, yang baru, alal kalam, atas firman, al-munazzal, yang diturunkan ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaysa mustaqqan minal qira'ah, dan tidaklah terbentuk dari lafaz qira'ah. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa sebenarnya lafaz Al-Quran itu tidak ada hamzahnya, ya,
Hal ini karena sebenarnya Al-Quran itu bukan masalah istilah yang dibentuk dari suatu kata apapun, akan tetapi dia memang adalah dari sananya, dari asalnya itu memang merupakan suatu nama bagi sebuah kitab yang berisi kumpulan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi itu bukan istilah yang dibentuk dari kata tertentu, tapi memang itu adalah suatu nama bagi suatu kitab yang isinya adalah firman-Nya Allah. Wa imma li'annahu min qarni syai' bisyai'. Dan bisa juga karena Al-Quran itu tidak ada hamzahnya karena dia adalah terbentuk dari lafaz qar, min qar, karena dia adalah min qarni syai' bisyai', karena dia menghubung-hubungkan sesuatu dengan sesuatu. Idza dhammahu ilaihi, ketika dia itu dikumpulkan ke dalam suatu kitab. Au minal qara'in, atau dari lafaz al-qara'in, lianna ayatahu, karena ayat-ayatnya yushabbihu ba'duha ba'da, mirip-mirip satu sama lain. Fanunu, maka nun di dalam lafaz Al-Quran itu asliyatun, asli. Wahada ra'yun marjuh, akan tetapi pendapat ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang dilemahkan. Wassawab, dan pendapat yang benar al-awwal adalah pendapat yang pertama. Jadi ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dari lafaz qara'a. Ada yang mengatakan Al-Quran itu tidak terbentuk dari kata yang lain, akan tapi dia memang nama yang asli bagi suatu kitab yang berisi firman-Nya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi menurut penulis kitab ini, pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang marju, yang dilemahkan, yang dikalahkan di dalam argumentasinya. Dan menurut penulis kitab ini, yaitu Syekh Manna Khalil Qattan, yang benar adalah yang pertama. Wal Quran Al-Karim, dan Al-Quran Al-Karim ini ya'tadiru tahdiduhu bit ta'arif, ya. Kemudian bergulir pembatasannya bit ta'arif dengan definisi-definisi, ya. Wal Quran dan Al-Quranul Karim, dan Al-Quran Al-Karim ini ya'tadiru, bergulir. Kemudian apa yang bergulir? Tahdiduhu, batasan-batasannya, bitta'arifi, dengan batasan-batasan istilahnya, bitta'arifi, dengan definisi-definisi, al-mantiqiyah, yang logis, datil ajnas, yang memiliki jenis, genus, wal fusul, dan kategori, wal khawas, dan diferensia, ya, ciri-ciri atau diferensia. Jadi kalau kita membahas tentang definisi, ya, di dalam ilmu mantik itu kan, di dalam logika itu kan ada term, ya, definisi, ya. Definisi itu ada definisi denotatif, ada yang definisi definisi konotatif. Definisi konotatif itu kan dibagi menjadi dua, ada spekulatif atau benar dan sebagainya itu. Terus kemudian, nah, di dalam unsur-unsur di dalam definisi yang konotatif itu kan harus ada ayyakuna jami'an mani'an, ada cakupannya, ada batasannya. Bisa dibatasi dengan jenis, genus, atau kategori, atau bisa juga dan bisa cakupannya itu bisa terdiri dari jenis, genus, atau kategori, dan bisa juga dan memiliki batasan yang itu disebut sebagai diferensial. Bihaitsu yakunu ta'rifuhu haddan haqiqiyan, supaya ada definisinya haddan di dalam suatu batasan-batasan, hakikian yang hakiki, wal haddul hakikiyu, ya, dan batasan yang hakiki itu lahu bagi Al-Quran, huwa adalah istihdaruhu ma'khudan fid duhni, ya, ma'khudan bisa diketahui, ma'rufat fid dihni di dalam akal, al-aql, atau musyahidan bil hissi, atau sesuai dengan pengalaman, ya. Kenapa tujuannya diadakan suatu definisi di dalam ilmu, gitu ya, supaya dia itu bisa diketahui, bisa dihadirkan, ya, di dalam suatu
penalaran logis, dan juga pengalaman empiris. Contoh musyahidan bil hissi, contoh definisi yang berguna di dalam, yang manfaatnya adalah untuk bisa dikatakan musyahid bil hissi, ya, bisa disaksikan dengan dirasakan dengan pengalaman, adalah ka'an tasyira, seperti definisi yang mengisyaratkan ilaihi kepada Al-Qur'an, maktuban, sebagai sesuatu yang tertulis, fil mushafi, di dalam mushaf, au makru'an, atau definisi yang menyatakan makru'an, dibaca bil lisani, dengan lisan. Itu ya. Jadi Al-Qur'an itu sebenarnya Al-Quran itu di dalam definisinya itu tujuannya adalah untuk supaya dia bisa dipahami secara logis dan bisa juga diketahui secara empiris. Nah, itu ya, musyahidan bil hiss itu diketahui secara empiris. Kalau ma'khudan fid dhihni itu artinya dia itu diketahui secara logis, ya. Nah, supaya ada batasannya logis dan bisa diketahui, bisa dinalar secara logis, dan juga bisa diketahui secara empiris, maka dibentuklah suatu definisi yang mencakup semuanya itu, yang istihdaruhu yang datil ajnas wal fusul wal khawas dan sebagainya. Itu nanti diperdalam di ilmu mantik logika, ya. Au musyahidan bil hissi ka'an tasyira ilaihi, seperti definisi yang mengisyaratkan ilaihi kepada Al-Qur'an sebagai maktuban fil mushafi. Al-Quran itu adalah maktuban. Al-Quran yang dimaksud dalam studi keilmuan inilah maktuban, yang tertulis fil mushafi, di dalam mushaf. Jadi bukan Al-Quran yang hakiki, tapi Al-Quran yang sedang kaji. Jadi kita kaji di dalam suatu keilmuan ini adalah Al-Quran yang tertulis ini loh. Bukan Al-Quran yang hakiki, yang sebenarnya itu firmannya Allah bila sautin wala harfin wala, yang itu bukan. Nanti kita akan bahas itu bagaimana, ya. Au makru'an bil lisan, atau dibaca dengan lisan. Fataqulu, maka kamu bisa mengatakan huwa ma baina hataini duffataini, adalah Al-Quran itu adalah apa yang ada di antara dua mushaf ini. Au taqulu, atau kamu bisa mendefinisikannya bahwa yang dimaksud Al-Quran itu adalah huwa, adalah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ila qaulihi minal jinnati wal nas. Bahwa Al-Quran itu yang dimaksud adalah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya sampai minal jinnati wal nas. Jadi maksudnya di dalam studi ilmu Al-Quran ini, jika kita menyebutkan Al-Quran, maka yang dimaksud bukan kalam Allah yang lain-lain, akan tapi kalam Allah yang kita ketahui dimulai dari bismillah, alhamdulillah, sampai qul a'udzu birabbin nas. Itu yang dimaksud. Jadi ini menjadi satu pondasi di dalam membahas ilmu Al-Quran, ya. Ta'rif ini harus kita pahami dulu. Wah, ke depan kalau kita berbicara Al-Quran, yang dimaksud adalah bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Bukan Al-Quran yang bila sautin wala harokatin, itu yang kita kaji secara akademis. Itu memang Al-Quran yang bila sautin, firman Allah yang bila sautin wala harfin, itu bukan. Wa yadhkurul ulama ta'rifan lahu, ya, maka para ulama menuturkan ta'rifan, suatu definisi, yuqarribu maknahu, yang maknanya mendekati, wa yumayyizuhu, dan membedakan, an ghairihi, daripada yang lain. Fayu'arifuna, maka mereka menciptakan, membuat definisi Al-Quran itu bi'annahu, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamullah, firmannya Allah, al-munazzal, yang diturunkan, ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad, yang dijadikan ibadah, bitilawatihi, bacaannya. Nah, ini ya. Jadi definisi Al-Quran yang kita gunakan di dalam term-term selanjutnya pada bahasan ini adalah kalamullah, Al-Quran adalah firmannya Allah, al-munazzal, yang diturunkan, ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatihi, yang bisa dijadikan
bacaannya bisa dijadikan atau dimasukkan ke dalam ibadah, ya. Fal kalam, maka dalam definisi ini kata al kalam huwa jinsun fit ta'rif, adalah genus di dalam suatu definisi. Yashmulu, yang dia itu memuat kulla kalamin, semua firman, semua kalam. Wa idafatuhu ilallah, semua perkataan, speech, kulla kalamin, semua kalam, speech. Wa idafatuhu ilallah, dan pengkoneksiannya dengan lafaz Allah, bukan kalam, kalamullah, ya, diidafahkan, dikoneksikan, dan kalam dengan Allah dikoneksikan. Yakhruju kalama ghairihi, dia berarti telah mengeluarkan semua perkataan-perkataan yang lain yang selain Allah. Minal insi, daripada manusia, wal jinni, dan jin, dan wal malaikati, dan malaikat. Ketika kita bisa kalam itu, maka kita masih umum. Umum artinya kalam itu bisa kalamnya manusia, bisa kalamnya malaikat, bisa kalamnya jin, atau kalam-kalam yang lain. Akan tetapi ketika itu sudah dikoneksikan, diidofahkan dengan lafaz Allah menjadi kalamullah, maka itu menjadi namanya firmannya Allah. Bukan firman yang lain, tapi itu firmannya Allah. Jadi ketika Al-Quran itu disebut Al-Quran sebagai kalamullah, maka itu bukan kalamnya yang lain, tapi kalamnya Allah saja. Mana? Yashmul wal munazzalu, dan lafaz al-munazzal di dalam definisi itu, al-munazzal yang diturunkan, maka yukhriju kalam Allah, dia definisi batasan munazzal. Al-munazzal ini batasan lafaz al-munazzal itu membatasi, yukhriju membatasi kalam Allah, kalamnya Allah, firmannya Allah, alladzi istasara bihi subhanahu wa ta'ala, yang istaksar, Allah itu memberikan suatu asar, suatu jejak bihi, dengan kalamnya Allah itu subhanahu wa ta'ala. Seperti qul law kana al-bahru midadan bi kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul, katakanlah, dalam surah Al-Kahfi ayat 109. Qul, katakanlah, law kana al-bahru, jika saja laut itu midadan, dijadikan sebagai tinta, li kalimati rabbi, bagi firman-firmannya Allah, lanafidal bahr, maka tinta itu akan habis, qabla an tanfada, sebelum habis. Apa yang habis? Kalimatu rabbi, kalimat-kalimatnya Allah, firman-firmannya Allah. Walau ji'na, meskipun kita datangkan bimislihi, seperti lautan itu, madada, sebagai tinta lagi. Katanya di dalam surah Al-Kahfi 109, seandainya laut itu dijadikan tinta untuk mencatatkan kalam-kalam Allah, firman-firman Allah, lanafidal bahr, maka dia itu akan habis, lautan itu, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum firmannya Allah habis, firman Allah itu habis, walau ji'na bimislihi madada, dan meskipun didatangkan lagi sebanyak lautan itu lagi. Nah, kalimah yang dimaksud di sini adalah bukan kalimah yang dimaksud sebagai Al-Quran, karena ini definisinya adalah al-munazzal, kalimat yang khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan pembahasannya misalkan Pak Stephen Tong, ya, firman Allah itu adalah firman wahyu itu adalah wahyu umum, wahyu khusus yang tertera di dalam Alkitab, karena beliau itu orang Kristen, dan firman wahyu umum adalah yang tertuang di dalam alam ini, itu wahyu umum. Dan nah, kalimat di sini lebih umum, kalimat yang bukan yang diturunkan kepada al-munazzal ala Muhammadin yang dimaksud di dalam surah Al-Kahfi 109 ini. Jadi di sini ada kalam itu ada dua, ada yang al-munazzal, ada yang tidak munazzal. Nah, itu ya. Jadi ada yang munazzal, ada yang tidak munazzal. Pengertian nazala itu artinya sebenarnya turun.
Tapi kan kalau kita maknai, apakah Al-Quran itu turun seperti turunnya seseorang dari tangga, misalkan begitu? Itu tidak juga, ya. Ya, Imam Az-Zarqani, ya, saya melihat kalau kita bisa membaca di dalam Manahilul Irfan karya Al-Imam Abdul Adim Az-Zarqani, itu dijelaskan bahwa sebenarnya nuzul atau turunnya Al-Quran itu sebenarnya nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu adalah isti'arah. Isti'arah itu hanya pinjaman kata-kata, bukan berarti secara benar-benar Al-Quran turun. Tidak. Ai bermakna al-i'lam, ya. Jadi turunnya Al-Quran itu kan ada turun nah 3 kali. Pertama kan di Lauhil Mahfuz. Kalau di dalam kitab Manahilul Irfan itu pertama kan turun di Lauhil Mahfuz. Nanti akan bahas di sini di belakang. Yang kedua turun kepada malaikat. Turun ke langit dunia. Lalu dari langit dunia turun kepada malaikat Jibril, dari Jibril lalu diturunkan munajjaman secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Nah, turun ini kalau dari turun kepada Nabi Muhammad itu dan turun kepada dan kepada siapa namanya, kepada malaikat Jibril itu namanya bimakna al-i'lam. Nuzulul Quran itu bimakna al-i'lam. Ya. Al-i'lam itu artinya pemberitahuan. Bukan berarti ada sesuatunya lalu turun. Nah, itu yang kemudian kalau kita berdebat, ya, tapi perbedaan konsep di dalam kekristenan dengan keislaman itu kan di situ. Jadi kalau di dalam kekristenan itu kan firman itu menjadi manusia, ya. Firman itu menjadi manusia yang menjadi Yesus itu. Jadi Yesus itu, Nabi Isa itu adalah firman menurut konsep kekristenan. Tapi kalau kita kan tidak. Kalau menurut kita kan tidak. Nah, pertanyaannya ketika misalkan Pak Dr. Bambang Mursena mengatakan firman itu kalau di Kristen itu kan menjadi manusia. Lah kalau nuzulul Quran itu kan turunnya firman Allah menjadi kitab. Firman kalau dalam Islam menjadi kitab, tidak. Mushaf ini sebenarnya adalah suatu usaha manusia di dalam usaha melestarikan bacaan Quran ini, tulisan Al-Qurannya ini yang bisa kita baca ini. Tapi Al-Quran yang hakiki itu adalah bukan kitabnya ini, bukan mushafnya ini. Al-Quran yang hakiki itu adalah esensi daripada semua itu. Dan itu kalau kita melihat dari dalam itu ya kalamullah itu ya qadim. Tapi kalau mushafnya ini tidak. Nah, jadi kalau di dalam konsep kekristenan itu kan Yohanes 1 pasal 1 itu kan begini. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Dalam versi bahasa Arab disebut fil bad'i kanal kalimah. Dan firman itu bersama Allah. Wal kalimatu indallah. Wal kalimatu Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu Yohanes 1 pasal 1. Lalu kemudian permasalahannya adalah ketika kita membaca ayat-ayat Yohanes sebelumnya, setelahnya saya melihat itu kalau tidak salah, ya diceklah sendiri pasal 14 atau pasal 15. Dan firman itu sudah menjadi manusia, ya. Manusia, firman itu telah menjadi manusia, hidup bersama kita. Itu kalau dalam Yohanes pasal 14 dikatakan begitu. Nah, yang dimaksud manusia ini di dalam tafsir di dalam tafsir Alkitab itu adalah Yesus. Jadi Yesus itu adalah firman Allah. Nah, karena Yesus itu adalah firman, maka itu hakikatnya adalah Tuhan. Itu konsep di dalam Kristen. Nah, tapi kalau di dalam Islam kan tidak. Firman itu kan tidak pernah menjadi manusia, dan firman itu juga tidak menjadi buku. Kan begitu. Kalau di dalam konsep Al-Asy'ari itu sifat kalam. Jadi sebenarnya adalah kekristenan adalah sifat kalamnya Allah, ya. Sifat kalamnya Allah yang menjelma menjadi manusia.
Nah, makanya kalau di dalam Mu'tazilah itu kan syirik ya, kita kan syirik. Jadi kalau firman, kalau di dalam konsep Islam dari sudut pandang Islam itu sebenarnya firman berubah menjadi manusia itu kan menjadi syirik, karena ada manusia yang dipertuhankan jadinya. Nah, oleh karena itu maka kemudian nih, kalau kita berbicara sejarah teologi Islam itu kan Mu'tazilah lalu mengatakan Allah tidak punya sifat, karena kalau Allah punya sifat lalu ada dua, ta'addudul qudama, ada Allah dan sifat, padahal Allah itu satu. Lalu ada Allah, ada sifat. Lalu kekristenan saja mengatakan sifat kalamnya Allah menjadi manusia saja itu sudah kafir, sudah syirik. Apalagi kita punya Allah punya 20 sifat. Betapa tidak syiriknya. Maka setiap sifat-sifat yang sifatnya yang sifatnya melekat kepada Allah itu bukan sifat, tapi zatnya. Ya, Allahu sami'un hiyadatu, Allahu basirun hiyadatu. Itu begitu. Jadi yang Allah mendengar dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Itu menurut Mu'tazilah. Kenapa? Karena logikanya adalah ya, kalau misalkan Kristen saja mengatakan sifat kalamnya Allah itu menjelma jadi manusia yang disebut Yesus itu adalah syirik, apalagi kita punya sifat 20. Kalau gitu kan sebenarnya. Nah, kan tetapi kalau menurut Al-Asy'ariyah kan tidak begitu. Al-Asy'ariyah tidak begitu. Nah, Allah itu dat dan sifatnya. Karena tidak mungkin ada dat tanpa sifat. Seperti kapur warnanya putih. Apakah kita bisa membedakan, memisah antara dat kapurnya itu dengan warnanya, dengan sifat warnanya yang putih itu? Tidak, dia satu. Ya. Jadi sifat itu menurut ulama Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah zaidatun qa'imatun 'ala dat, ya, zaidatun suatu esensi tambahan, qa'imatun yang berdiri, 'ala dat di dalam pada dat itu sendiri, laisa hiya dat itu bukan zaidatun atribut tambahan, zaidatun qa'imatun 'ala dat laisa hiya dat, ya. Esensi sebuah atribut tambahan. Sifat itu adalah Allah itu dat dan sifat. Nah, sifatnya itu adalah zaidatun atribusi tambahan, qaimatun 'ala dat yang melekat pada dat itu. Laisa hiya dat, dia bukan dat. Wala hiya ghairuhu, tapi tidak bisa dipisahkan daripada dat itu. Jadi itu untuk menentang kekristenan itu. Wala hiya ghairuhu, dan dia itu tidak bisa dipisahkan dengan dat. Sifat itu dan datnya mesti ada satu. Ya, karena tidak mungkin ada dat tanpa sifat. Nah, itu dalam Al-Asy'ariyah. Maka harus dibedakan. Misalkan ada kalau dalam Kristenan itu tuh Yesus dipertuhankan karena dia itu adalah firman yang menjadi manusia. Nah, Islam menentang. Lah, tapi kenapa kalau dalam Islam itu firman kok menjadi buku? Lah, itu argumentasi yang keliru ya. Karena sebenarnya bukunya sendiri itu ya bukan, Allah tidak pernah menyatakan bahwa firmanku menjadi buku, firmanku telah menjadi buku. Buku itu hanya, mushaf itu hanya usaha daripada manusia di dalam rangka untuk bisa dibaca, bisa dipelihara bacaannya dan sebagainya. Dan itu bukan sifat yang hakiki tadi. Nah, ini al-munazzal. Bukan bukan implementasi daripada suatu kalam Allah yang hakiki yang sebenarnya menempel pada Allah itu sendiri, yaitu jadi nah kata munazzal sendiri kalau kita merujuk pada Az-Zarqani bukan berarti turun lalu menjadi buku, bukan. Itu hanya al-i'lam, firman Allah yang diberitahukan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Itu perdebatan teologis itu. Dalam Yohanes 1:1, fil bad'i kanal kalimah, pada mulanya adalah firman, wal kalimatu indallah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, wal kalimatu Allah, dan firman itu adalah Allah.
Kalau di dalam bahasa Inggrisnya saya lupa. In the beginning was word, in the beginning was word, pada mulanya adalah firman. In arhi in hologos, itu kalau bahasa Yunani-nya, tapi saya lupa. Saya bukan lupa, saya nggak ngerti bahasa Yunani, nggak ngerti juga. Bahasa Inggris juga belepotan. Wa yuqayyidul munazzal, ya, wa taqyidul munazzal, dan pembatasan lafaz munazzal yang diturunkan bikaunihi dengan adanya Al-Quran itu ala Muhammadin. Jadi lafaz al-munazzal itu membatasi kalamullah, lafaz Allah itu membatasi kalam, bahwa bukan kalamnya yang lain tapi kalamnya Allah. Lafaz al-munazzal itu adalah yang diturunkan, lafaz al-munazzal yang diturunkan itu adalah membatasi cakupan daripada kalamullah, karena ada kalamullah yang tidak munazzal. Nah, ini lafaz al-munazzal. Wa taqyidul munazzal biqaulihi ala Muhammadin. Nah, lafaz al-munazzal ini dibatasi juga, wa taqyiduhu, dan pembatasannya al-munazzal biqaulihi dengan adanya al-munazzal itu ala Muhammadin, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukhriju ma unzila 'alal anbiya, yukhriju mengeluarkan ma unzila 'alal anbiya, apa-apa yang diturunkan kepada nabi-nabi qablahu, sebelum Nabi Muhammad, kat Taurat, seperti Taurat, wal Injil, dan Injil, wa ghairuhuma, dan selain Taurat dan Injil. Jadi kalau sudah dibatasi Al-Quran itu sebagai al-munazzal ala Muhammadin, maka semua yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad sudah tidak masuk di sini. Wal muta'abbadu bitilawatihi, dan pembatasan definisi al-muta'abbadu bitilawatihi, bahwa Al-Quran itu dapat dijadikan ibadah membacanya. Yukhriju qira'atul ahad, itu mengeluarkan bacaan-bacaan hadis-hadis ahad, wal ahadis al-qudsiyah, dan hadis-hadis qudsi, wal ahadisil qudsiyah, dan hadis-hadis qudsi. In qulna, jika kita mengatakan innaha munazzalatun min indillahi, bahwasanya hadis qudsi itu diturunkan dari sisi Allah, bi alfadhiha, dengan lafadznya. Lianna ta'abbud, karena yang dimaksud dengan ta'abbud bitilawatihi, lafaz at-ta'abbud bitilawatihi itu maksudnya maknanya adalah al-amru bi qiraatihi, perintah untuk membacanya fi sholati, di dalam sholat, wa ghairuha, dan selain sholat, ala wajhil ibadah, atas dasar ibadah. Walaysat qiraatul ahad, dan membaca hadis ahad, wal ahadis al-qudsiyah, dan hadis-hadis qudsi kadzalika. Ya, kalau sudah dibatasi dengan al-muta'abbadu bitilawatihi, Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawatihi, yang membacanya itu bisa dijadikan ibadah. Maka semua yang diturunkan, semua kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, yang tidak al-muta'abbadu bitilawatihi, yang tidak dianggap ibadah membacanya, seperti hadis qudsi yang katanya itu, yang dalam suatu pendapat itu lafadznya pun turun dari Allah, hadis qudsi itu maka itu menjadi tidak masuk di dalam definisi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asma'uhu wa awsafuhu, nama-nama Al-Quran dan sifat-sifatnya Al-Quran. Wa qad sammahu Allahu bi asma'in kasiratin, dan Allah telah benar-benar memberi nama Al-Quran ini bi asma'in, dengan nama-nama kasiratin yang banyak. Minha, diantaranya Al-Quran, lafaz Al-Quran, seperti di dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu lafaz Al-Quran itu adalah nama bagi Al-Quran berdasarkan surah Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Wal kitab, dan juga diberi nama Al-Kitab berdasarkan surah Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Wal Furqan, dan juga dinamai Al-Furqan di dalam surat Al-Furqan ayat 1, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira,
Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Tabaraka maha berkah Allah. Alladzi yang nazzala telah menurunkan al-furqan, kitab al-furqan. Wadzikr, dan juga disebut namanya sebagai adzikr berdasarkan Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa tanzil, dan juga disebut sebagai at-tanzil berdasarkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin ila ghairi dzalika mimma warada fil Quran, dan lain sebagainya mimma warada yang turun yang ada fil Quran, di dalam Al-Quran. Wa qad aghlaba asma'uhu al-Quran wal kitab, dan juga umumnya ya min asma'ihi, namanya Al-Quran, nama Al-Quran yang terkenal adalah Al-Quran wal kitab, dan Al-Kitab, Al-Quran dan Al-Kitab. Qala Dr. Muhammad Abdullah Darras. Dr. Muhammad Abdullah Darras berkata, Ru'ya fi tasmiyatihi Qur'anan kaunuhu matluwan bil alsini kama ru'ya fi tasmiyatihi kitaban kaunan mudawwanan bil aqlam. Fakiltal tasmiyataini min tasmiyati syai'in bil makna al-waqi' alaihi. Ya. Dipelihara penamaan Al-Quran sebagai Al-Quran kaunuhu matluwan bil alsiniyah, karena adanya Al-Quran itu dibaca dengan lisan, dengan lidah, dengan lisan-lisan. Kama ru'ya fi tasmiyatihi kitaban, sebagaimana dijaga penamaannya itu oleh masyarakat umum sebagai kitaban, sebagai kitab, kaunan mudawwanan bil aqlam, Alkitab karena dia itu juga sudah tertulis dengan dalam satu kodeks bil aqlam, dengan pena. Fakil tasmiyata ini, dan penamaan dua nama ini fi tasmiyati syai'in di dalam penamaan sesuatu bil makna al-waqi' alaihi, dengan makna yang al-waqi' alaihi, yang sudah dalam konteks sekarang, ya. Wa fi tasmiyati bihadainil ismaini, dan dalam penamaan dengan dua nama ini isyaratun, sebagai isyarat ila annaman, bahwa sungguhnya seorang haqqahul inaya bihifdhihi, ya, yang memiliki hak, man haqqahul inaya, yang telah diberi pertolongan bihifdhihi, dengan menghafalnya, fi maudi'aini, di dalam dua tempat, la fi maudi'in wahidin, ya, tidak di dalam satu tempat saja. Akni, saya bermaksud, annahu yajibu hifdhuhu fis sudur was sutur jami'an, bahwa penamaan Al-Quran dengan Alkitab ini mengisyaratkan suatu kenyataan, bahwa di dalam kenyataannya Al-Quran itu dipelihara, hifdhuhu, dipelihara fis sudur, di dalam hati dengan hafalan, was sutur, dan juga di dalam kertas, ya, di dalam suatu tulisan, sutur, dalam tulisan-tulisan, jami'an, bersamaan. Jadi Al-Quran itu bentuk pemeliharaannya itu dicerminkan di dalam lafaz Al-Quran dan Alkitab itu, bahwa dia telah dipelihara di dalam hati para penghafal, dan juga dipelihara di dalam tulisan sebuah mushaf. Antadilla ihdahuma, ya, jika saja salah satunya keliru, fatudzakiru ihdahumal ukhra, maka bisa diingatkan dengan salah satu yang lain. Fala siqqatalana, maka tidak ada kepercayaan bagi kita bihifdzi hafidin, dengan penghafalan orang yang hafal Quran, hatta yuwafiqa rasma, sampai dia itu cocok dengan tulisannya, al-mujamma'a, yang dikumpulkan alaihi, di dalam mushaf, minal ashabi, al-mujamma' alaihi, yang disepakati minal ashabi, oleh para sahabat,
al-manqul yang telah ditransmisikan ilaina kepada kita, jailan ba'da jailin, setahap demi setahap, ala hay'atil lati wudi 'alaiha awwala marrah, sebagaimana keadaannya semula. Wala sidqata lana, dan tidak ada kepercayaan bagi kita, tidak ada kredibilitas bagi kita, bi kitabati katibin, dengan tulisannya seorang penulis, hatta yuwafiqa, sehingga dia cocok sama ma huwa indal hufad, dengan apa yang ada di sisi para penghafal Quran, bil isnad, dengan sanad as-sahih yang valid, al mutawatir, dan mutawatir dalam dari banyak pihak. Wa bihadhil inayah, dan dengan pertolongan ini, al-masdujatu allati ba'asahullah, ya, al-masdujatu, apa itu maknanya, saya belum mencari. Al-masdujatu allati ba'asahullah, yang telah dibangkitkan oleh Allah, fi nufusil ummah, di jiwa-jiwa setiap umat, al-muhammadiyati, umat Muhammad, iktidaan binabiha, mengikuti nabinya, baqiyal Quran, maka Al-Quran itu menjadi tetap, mahfudan, terpelihara, fi hirzin harizin, di dalam suatu tembok harizin yang kokoh, injazan liwa'dillah, sebagai pemenuhan dari janji Allah, ya. Oh ya, wa bihadhil inayah, dan dengan perbantuan ini, al-masdujatu, yang dipadukan, allati ba'asa Allah, yang telah dibangkitkan oleh Allah, fi nufusil ummati, di dalam jiwa-jiwa manusia, maksudnya dipadukan, ya, dengan cara Al-Quran itu dilakukan pemeliharaannya dengan dua cara yang terpadu ini, maksudnya begitu. Allati ba'asahullah, yang hafalannya itu dibangkitkan oleh Allah, fi nufusil ummah, pada jiwa-jiwa manusia, al-muhammadiyatah, ada pada jiwa-jiwa umat, al-muhammadiyatah, umat Muhammad, iktidaan binabiha, dalam rangka mengikuti nabinya, baqiyal Quran, maka Al-Quran itu menjadi tetap, mahfudan, terpelihara, fi khirzin harizin, di dalam suatu tembok yang kokoh, injazan, sebagai pemenuhan, liwa'dillahi, bagi janjinya Allah, alladzi takaffala bihifdhihi, yang menanggung dalam pemeliharaannya, haitsu yaqul, sekiranya sebagaimana Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, ya. Inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran ini, wa inna lahu lahafidun, dan kami akan menjaganya. Nah, bentuk penjagaan Allah itu di dalam versinya Dr. Muhammad Darras itu adalah bahwa Al-Quran itu dihafal oleh para penghafal dan ditulis di dalam mushaf, yang mana keduanya itu dipadukan, ya. Dalam pemarisannya itu seperti yang sudah saya paparkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketika Al-Quran itu mau dikodifikasikan, mengalami suatu kanonisasi, itu pemaduan antara hafalan para sahabat dan juga adakah naskah yang ada plus apakah juga ada hafalan dari, jika hanya ada salah satu maka tidak dicatat. Itu jadi Quran yang turun kepada kita sekarang ini, yang diwarisi kita sekarang, adalah perpaduan dari penghafalan dan naskah dan tulisan. Nah itu menurut Syekh Abdullah Darras, Muhammad Abdullah Darras, itu adalah suatu bentuk dari implementasi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mushaf bertebaran, dan juga Al-Quran itu mudah ada dalam hafalan seseorang. Itu kebesaran Allah, ya. Walam yusibhu ma asabal kutub, dan pada Al-Quran ini tidak mungkin terjadi ma asabal kutub, apa yang terjadi kepada kitab-kitab al-madiyah yang telah lalu, fitah minat tahrif, dari perubahan-perubahan, buat tabdil, dan penggantian-penggantian, wa inqita'is sanad, dan keterputusan sanad. Ya, dengan tidak bermaksud dengan mendiskreditkan suatu agama tertentu, misalkan Alkitab, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, itu kan begitu. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ada yang setuju, misalkan Katolik, ya. Katolik itu mengatakan bahwa
Katolik itu mengatakan bahwa Alkitab itu adalah perjanjian lama, perjanjian baru, dan juga ada di antara perjanjian lama perjanjian baru itu yang disebut sebagai apokrifa. Itu oleh Katolik itu diakui sebagai suatu wahyu Tuhan, ya, revelation, ya. Akan tetapi bagi bagi orang Protestan tidak, ya, apokrifa itu tidak masuk di dalam sebagai wahyu Allah yang dibilang sahih atau valid, ya. Itu tidak termasuk, ya. Nah, terus kemudian ada beberapa versi Barnabas, ada versi dan sebagainya. Itu kalau kitab-kitab terdahulu, tapi kalau Al-Quran tidak, versinya sama, ya. Versinya sama, bisa kita telusuri, ya. Misalkan kita di dalam kitab Al-Masahif dan sebagainya. Oke, itu dari kitab itu kutipan dari kitab An-Naba Al-Azim karya Muhammad Abdullah Darwaz, ya, Sahifah 12 halaman 13 Tabi'at Darul Quran Darul Qalam, dicetak dari Darul Qalam bin Kuwait. Oke. Baina sirri hadhihi tafriqah, dan di antara perbedaan rahasia daripada perbedaan ini di an-nasail kutub as-samawiyah, bahwa semua kitab-kitab atau semua buku-buku dari agama samawi ji'a biha ala tauqid, ya, didatangkan, ya, dia didatangkan ada alat tauqid, dibatasi dengan waktu, la ta'yid dan tidak ada penguatan. Wa anna hadzal Qur'an ji'a bihi musaddiqan lima baina yadayhi minal kutub wa muhaiminan alaih, bahwasanya wa anna hadzal Qur'an, dan bahwasanya Al-Qur'an itu ji'a didatangkan bihi dengan Al-Qur'an itu musaddiqan sebagai pembenar lima baina yadayhi dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ada yang sebelum-sebelumnya minal kutubi dari kitab-kitab, wa muhaiminan alaiha, muhaimin. Fakana jami'an lima fiha, maka Al-Quran itu mengumpulkan lima fiha, apa yang ada dalam kitab-kitab itu, minal haqa'iq as-sabitah, dari hakikat-hakikat yang sudah ditetapkan, zaidan alaiha bima sya'allahu ziyadatah, sebagai tambahan bima sya'allah, dengan kehendaknya ziyadatahu, dan zaidan, dan ditambahi, dan terdapat pula tambahan alaiha kepada Al-Quran itu bima sya'allah, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, zaidatahu, tambahannya itu, wa kana sa'iran masiriha, dan Al-Quran itu sa'iran masiriha, sa'iran masiriha, berjalan sesuai dengan relnya, on the right track. Walam yakun syai'un minha liyasuddu masaddahu, dan wa kana sa'iran masiriha, dan Al-Quran itu berjalan sesuai dengan semangat daripada kitab-kitab sebelumnya. Walam yakun syai'un minha liyasuddu masaddahu, dan tidak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya itu liyasudda masaddahu, yang bisa menduduki kedudukan Al-Quran. Faqadallahu ayyabqa hujjatah faqadallahu, dan Allah memastikan ayyabqiya hujjatun, ya, supaya hujjahnya tetap ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Wa idza qadallahu amran yassarallahu asbabahu, dan ketika Allah itu menghendaki sesuatu, yassara, maka Allah memudahkan lahu baginya asbabahu, sebab-sebabnya. Wa huwal hakimul alim, dan Allah itu maha hakim, maha alim, maha bijaksana dan maha mengetahui. Wa hada ta'lilun jayyidun, dan ini adalah catatan yang baik. Wa wasafal Qur'an wa wasafallahu, dan Allah memberikan sifat-sifat kepada Al-Quran bi awsafin, dengan sifat-sifat kasiratin, yang banyak. Kadzalika, demikian pula, maksudnya wa wasafallahu al-Quran bi awsafin kasiratin kadzalika, dan begitu juga, nah, kadzalikanya diterjemahkan dulu, dan begitu juga Allah memberikan sifat-sifat bagi Al-Quran itu dengan sifat-sifat yang banyak.
Minha nur. Di antaranya adalah sifatnya adalah nur. Nur, ya. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 174, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubayyinan. Nuran mubinan. Wa hudan wa shifa wa rahmah wa mau'idah. Ada sifatnya Al-Qur'an itu hudan, petunjuk, wa shifa, obat, wa rahmah, kasih sayang, wa mau'idah, dan peringatan. Dalam surat Yunus ayat 57 dikatakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin wa mubarak, keberkahan. Sifatnya Al-Quran juga adalah mubarak, keberkahan. Dalam surah Al-An'am ayat 92 disebut, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan musaddiqul ladzi baina yadayhi wa mubin, dan lafaz mubin sifatnya juga adalah mubin, memberikan penjelasan. Ya, surah Al-Maidah ayat 15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Al-Maidah ayat 15. Wa busyra, dan juga sifatnya adalah busyra, memberi kabar baik. Surah Al-Baqarah ayat 57, musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Wa aziz, dan juga aziz, mulia, hebat. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Fussilat ayat 41. Wa majid, dan lafaz majid, bal huwa Qur'anun Majid. Al-Quran ayat 21. Wa bashir wa nadir, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadira. Fussilat ayat 3 dan 4. Wa kullu tasmiyatin aw wasfin fa huwa bi'tibari makna min ma'anil Qur'an. Dan setiap penamaan dan persifatan di Al-Quran itu fahuwa bi'tibarin adalah i'tibar, dan adalah berdasarkan hal makna, berdasarkan sudut pandang makna min ma'anil Quran, dari makna-makna Al-Quran. Oke. Oke, saya kira begitu dulu pembahasan kita untuk kali ini ya. Kita telah berbicara agak banyak panjang lebar ya, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah ya. Akan kita lanjutkan, kita nanti akan membahas tentang al-farqu bainal Qur'an wal hadis qudsi wal hadis nabawi, perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Ya, sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.